Saya adalah pecandu sosial media. Ya, saya dulunya sangat suka bermain sosial media dan sering men-scroll sosial media tersebut. Apapun sosial medianya, saya sangat suka. Dan saya ketergantungan terhadap hal tersebut. Sampai-sampai kamu juga mungkin merasakan bahwasanya jika kita bermain handphone atau bermain sosial media, kita tidak tahu waktu lagi. Mungkin dari pagi kita bermainnya, tahu-tahu udah siang. Dan kita bermain malam, tahu-taunya, wah, udah jam 3. Nah, demikianlah hal-hal yang tidak kita sadari. Dan setelah saya cari, dan muncul juga di beranda saya atau FYP saya, muncul juga ternyata ada akibat dari sosial media ini. Yang pertama yaitu kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, kita menginginkan atensi atau perhatian orang lain terhadap kita, yaitu berupa like atau apapun bentuknya. Yang ketiga yaitu kita agak kurang produktif. Ya, kita kerjakan agak terhambat gitu. Kita tidak kerja dengan sepenuh hati, atau kita tidak bekerja dengan maksimal. Setelah saya mengetahui hal tersebut, saya sadar akhirnya bahwasanya saya ini sudah edik terhadap sosial media itu sendiri. Soalnya saya pikir-pikir kembali, 3 hal akibat dari kecanduan sosial media itu sendiri sudah saya rasakan. Yang pertama itu, ya, saya memang suka membandingkan diri dengan orang lain ternyata. Pada saat itu, saya sangat suka membandingkan diri atau melihat standar-standar pada umur yang berapa gitu. Contohnya pada saat umur 20 misalnya. Saya melihat standar orang lain di sosial media umur 20 udah ngapain ya. Contohnya yaitu pada saat umur 20, saya melihat standar dari sosial media itu sendiri. Bagaimana, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka hasilkan. Yang kedua yaitu saya merasa insecure terhadap diri saya sendiri. Saya tidak percaya akan kemampuan atau standar mencapai goals dari standar yang telah ditentukan oleh sosial media itu sendiri. Jadi ini sudah saya bahas pada konten sebelumnya, menghindari insecure. Dan ya begitulah, standar itu sendiri sangat tinggi. Standar itu sebenarnya tidak bisa kita samakan gitu. Soalnya mereka punya privilege lingkungan, keluarga, harta, dan lain-lainnya. Sedangkan kita mungkin ada yang kurang dari hartanya atau yang lainnya, tetapi tidak bisa memasarkan standar orang lain terhadap kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu saya suka menunda-nunda pekerjaan yang ada di hadapan saya sendiri. Contohnya yaitu pada saat ada orderan masuk, contohnya desain misalnya, dan perbaikan laptop, saya selalu menunda-nunda sampai orang itu menanyakan kembali apakah orderannya sudah siap atau belum. Jadi saya selalu menunda-nunda pekerjaan. Itu sangat tidak produktif. Jadi ketiga hal tersebut sudah saya rasakan dan saya tersadar karena sudah membaca hal tersebut. Padahal sebelumnya saya tidak menyadari akan hal itu. Mungkin kamu juga tidak menyadari akan hal yang kamu lakukan, bahwasanya kamu sudah kecanduan terhadap sosial media itu sendiri. Jadi pikirkanlah kembali apakah kamu sudah terkena atau belum. Tetapi setelah saya merasakan hal itu, saya menemukan solusinya dan saya menemukan cara agar saya bisa produktif kembali dan bekerja atau melakukan kegiatan normal atau tidak terjangkit kecanduan sosial media ini. Dan pertama yang saya lakukan yaitu mengganti kegiatan dengan yang lebih menyenangkan. Contohnya saya mengganti dengan olahraga, menulis, membaca, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk memberikan kesenangan kepada diri kita. Jadi intinya kita mengganti dopamin atau kesenangan yang diberikan oleh sosial media dan handphone kepada hal-hal yang lain yang bisa menyenangkan hati kita juga. Tentunya pastinya ada. Silahkan kalau tidak menemukannya, silahkan cari dulu. Paksakan dulu untuk keluar dari zona nyaman kita, yaitu memegang handphone dan bermalas-malasan. Yang kedua yaitu
berikan limit terhadap aplikasi. Sekarang sudah canggih zamannya. Malahan sekarang ada handphone yang memberikan limit terhadap aplikasi-aplikasi sosial media. Dan jika tidak ada, masih ada di Play Store atau di App Store. Kita bisa mendownloadnya kembali. Kita bisa mendownload. Sudah banyak orang yang menyediakan aplikasi tersebut. Silahkan dicari dan dicoba. Yang ketiga yang saya lakukan yaitu menghapus semua aplikasi sosial media saya. Yang menurut saya itu tidak memberikan produktivitas kepada diri saya sendiri. Atau saya bermalas-malasan dengan sosial media itu. Dan saya menghapusnya. Saya sudah pernah menghapus Instagram saya dan TikTok saya. Saya menghapus hal tersebut karena di kedua platform itu saya selalu men-scroll dan mencari-cari hal baru yang membuat hati saya senang. Dan saya terlena dan terbawa suasana untuk men-scroll hal-hal tersebut. Jadi saya kehilangan waktu pada kedua platform tersebut. Dan pada saat-saat krusial, saya meletakkan HP saya di daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau atau yang susah diambil. Jadi saya meletakkannya di atas lemari. Contohnya pada saat belajar, menulis, saya meletakkannya di atas lemari. Dan pada saat saya tidur, saya meletakkannya jauh. Sangat jauh sekali. Malahan jika saya di dalam kamar, HP tersebut ada di dapur begitu. Sangat jauh sekali saya letakkan. Agar saya susah menjangkau jika saya menginginkan kembali handphone tersebut. Jadi saya butuh effort untuk mengambil handphone tersebut. Jadi saya memutuskan untuk meletakkannya sangat jauh. Jadi saya tidak kembali lagi untuk mengambil handphone tersebut. Dan yang terakhir yaitu sadarilah kembali untuk apa kita menonton hal tersebut. Jadi maknailah mindfulness namanya sekarang. Jadi pikirkanlah apa yang kita lakukan, hal sekecil apapun yang kita lakukan, untuk apa itu sebenarnya. Apakah itu membuahkan hasil, ataukah berdampak kepada diri kita? Apakah ini dampak baik atau buruk? Pikirkanlah kembali apa yang diakibatkan oleh hal-hal kecil tersebut. Apakah itu berguna bagi kita atau tidak? Pikirkan kembali. Jadi sadarilah apa yang kita lakukan. Itulah beberapa cara saya untuk menghilangkan kecanduan dari sosial media terhadap diri saya sendiri. Mungkin ini juga bisa kamu pakai di diri kamu. Jika ini memang cocok, cobalah dulu. Sebenarnya intinya jika kita memang ingin berubah, kita harus mencoba terlebih dahulu. Kita coba dulu. Sampai 30 hari contohnya. Kita mencoba metode secara rutin, kita melakukannya selama 30 hari. Dan kita rasakan efeknya setelah hal tersebut. Silahkan kamu terapkan ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih.